Halo semua pecinta film, selamat datang dan selamat bergabung bersama Kapten Omir dalam channel Otak Miring 27, channel yang akan mereview film-film pilihan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini kepada orang-orang terdekat sobat-sobat Omir semuanya. Terima kasih. Intro. Every step you remember what I said. Never close your eyes to see what happened to me. You hold my hand, be the beautiful dream. Film ini menceritakan tentang usaha perampokan sebuah lukisan antik yang berharga fantastis. Dengan aksi-aksi parkour yang luar biasa, membuat film ini menjadi sangat menarik. Sebelum kita mulai, Kapten Omir ingatkan bahwa video ini merupakan video spoiler. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Diawali dengan aksi parkour dari seorang pencuri bernama Tom Chitling yang sedang dikejar oleh beberapa petugas karena telah mencuri sebuah amplop coklat yang sepertinya berisikan sesuatu yang sangat berharga. Setelah berhasil meloloskan diri berkat kemampuan parkournya, tiba-tiba dia ditangkap oleh seseorang yang misterius dan ia pun terjatuh dari ketinggian dan mati. Dan tampak seorang wanita menghampiri mayatnya dan mengambil amplop coklat tersebut dari sakunya. Scene pun berpindah. Kita akan dihantar pada masa kecil seseorang bernama Oliver yang sangat dekat dengan ibunya dan sangat menyukai lukisan. Dalam kisah ini pun disampaikan bahwa ibu dari Oliver meninggal dunia dan hal itu membuat Oliver kecil sangat terpukul dan memilih hidup menyendiri di jalanan. Beberapa tahun kemudian, di mana awal dari semuanya dimulai, terlihat Oliver sudah tumbuh dewasa dan kini ia dikenal dengan sebutan Twist. Terlihat Oliver sedang melarikan diri dari kejaran polisi karena telah menggambar mobil seorang pria dengan pilot. Oliver yang sangat lincah dan memiliki kemampuan parkour yang sangat baik berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi. Dan dari kejadian tersebut, Oliver bertemu dengan dua teman baru bernama Dodge dan Betsy. Scene berpindah. Dodge dan Betsy memperkenalkan Oliver Twist kepada seorang pria tua bernama Fagin. Fagin, please. This is Twist. Fagin adalah pimpinan dan dianggap orang tua oleh Dodge dan Betsy. Karena kecepatan dan kemampuan Oliver Twist, Fagin ingin mengajak Oliver Twist untuk bekerja sama. You need a place to stay? Namun, di saat itu, Oliver Twist menolak tawaran dari Fagin. No, thank you. Scene berpindah. Tampak Oliver Twist sedang bergantungan dan menggambar pada tembok sebuah gedung yang sangat tinggi. Dan Fagin bersama krunya sedang memperhatikan dan mengintai Oliver Twist. The boy's an artist. Karena keinginan yang kuat untuk mengajak Oliver Twist bergabung dengan kelompok mereka, Fagin pun menyuruh Red untuk menghampiri Oliver Twist dan mengajak Oliver Twist untuk makan malam bersama di tempat Fagin. Oliver yang telah jatuh cinta kepada Red mengiyakan ajakan dari Red itu. Scene berpindah pada ruangan Fagin. Tampak seorang wanita sedang berbicara dengan Fagin dan wanita ini bernama Sykes. Sesaat kemudian, Fagin memberikan sejumlah uang pada wanita tersebut dan wanita tersebut mengeluarkan amplop coklat dari sakunya. Wanita bernama Sykes inilah yang telah membunuh Tom Chitling di awal film tadi. Dan di sini kita pun tahu bahwa Tom Chitling merupakan bagian dari kelompok Fagin. Ternyata Sykes mengetahui rencana Fagin dengan isi dari amplop itu dan Sykes pun tidak memberikan amplop itu kepada Fagin dan malah membuat kesepakatan baru dan Sykes pun pergi meninggalkan Fagin. Malam pun tiba, Oliver pun menghadiri makan bersama di tempat Fagin. Di sana Oliver terlihat mulai suka kepada Fagin dan kelompoknya. Oliver merasa nyaman dan merasa dianggap sebagai keluarga dan ia pun bergabung bersama kelompok tersebut. Scene berpindah. Awal dari semua rencana Fagin pun dimulai. Tampak seorang pria berjas bernama Dr. Kristen Losborn, seorang kurator dan pedagang lukisan yang pergerakan dan aktivitas hari-harinya sudah diperhatikan dan dikuasai oleh Fagin. He's very predictable, which helps. Bahkan, kapan Dr. Losborn akan meminum kopi pun diingat dan diketahui oleh Fagin. He's a barista, then he drinks his coffee. Dan Dr. Losborn merupakan target dari rencana perampokan Fagin dan kelompoknya.
Red pun beraksi dengan dandanan yang cantik dan menawan, berjalan mendekati Dr. Losburn, kemudian berpura-pura menabrak hingga membuat kopi yang baru saja diberi oleh Dr. Losburn tumpah dan membasahi jas Dr. Losburn. Di waktu yang bersamaan, Red mengambil handphone Dr. Losburn dan memberikan handphone tersebut kepada Oliver Twist yang telah berlari-lari mendekati mereka. Handphone itu pun diretas oleh Betsy yang merupakan hacker dari kelompok mereka untuk bisa memperoleh informasi lebih banyak lagi mengenai barang milik Dr. Losburn yang akan mereka rampok, dan akhirnya misi pertama mereka ini pun berhasil. Setelah berhasil memperoleh data dari handphone Dr. Losburn, kini Red kembali beraksi. Ia pun mengunjungi rumah Dr. Losburn. Red harus memasang sebuah bom dengan daya ledakan kecil untuk merusak saluran air di kamar mandi yang berada tepat di atas gudang di mana Dr. Losburn menyimpan koleksi lukisan-lukisan berharganya. Dan kemudian Red mencoba meminjam kamar mandi milik Dr. Losburn. Setelah berada di kamar mandi, Red mencoba memasang bom tersebut. Namun sayangnya, Red ceroboh dan membuat bom tersebut meledak sebelum terpasang. Di lokasi yang berbeda, Oliver, Dodge, Betsy, dan Sykes berada di dalam mobil tepat di depan rumah Dr. Losburn. Mereka pun sangat panik. Mereka mengutus Oliver Twist untuk mengantar satu bom lagi kepada Red. Dan ia pun berhasil memberikan bom tersebut kepada Red. Kini, Red pun mencoba memasang bom kedua tersebut. Dan akhirnya bom tersebut berhasil dipasang. Singkat cerita, bom tersebut diledakkan dan hal itu membuat saluran air di kamar mandi bocor dan membanjiri kamar mandi hingga merembes membasahi ruangan tempat Dr. Losburn menyimpan koleksi lukisan-lukisan yang bernilai fantastis. Dan karena hal tersebut, Dr. Losburn pun memesan jasa pengiriman untuk memindahkan barangnya ke tempat yang berbeda. Dan ternyata mobil jasa pengiriman yang digunakan oleh Dr. Losburn sudah digunakan juga oleh kelompok dari Vegin untuk memindahkan beberapa box-box besar. Dan di dalam salah satu box tersebut sudah berada Oliver Twist. Artinya Oliver Twist sudah berada dalam mobil tersebut. Dalam perjalanan, mobil tersebut dihentikan oleh Betsy dan Dodge yang sudah menyamar sebagai petugas yang sedang memperbaiki jalan. Di waktu yang bersamaan, ketika Oliver Twist akan beraksi mengambil lukisan incaran mereka, tiba-tiba sopir dari mobil tersebut mendapat telepon dan informasi bahwa mereka akan dirampok, dan sopir itu pun langsung menginjak gas dan kabur dan membuat Oliver Twist jatuh dari dalam mobil tersebut. Untuk mengalihkan perhatian polisi dan agar Oliver Twist bisa kabur bersama Red, Sykes pun bertarung melawan beberapa polisi dan satu persatu polisi itu dilumpuhkan oleh Sykes dengan sangat mudah. Impossible! Singkat cerita, setelah misi perampokan pertama gagal, akhirnya Vegin bersama kelompoknya kembali beraksi. Terlihat Vegin sudah menyamar menjadi seorang yang lumpuh, menggunakan kursi roda dan didorong oleh Red. Sedangkan Dodge di tempat yang berbeda telah menyamar menjadi seorang polisi. Dan mereka akan masuk ke dalam acara di mana lukisan yang mereka incar akan dilelang. Saat sudah berada di dalam, terlihat Vegin memasukkan senjata di dalam saku Dr. Losburn tanpa disadari oleh Dr. Losburn. Dan semua pun sudah berjalan sesuai rencana. Di scene yang berbeda, saat semua sudah siap, Dodge yang telah menyamar menjadi polisi mengambil handphonenya dan menelpon nomor Dr. Losburn. Dan ketika Dr. Losburn ingin mengambil handphonenya, Dr. Losburn justru mengambil senjata dari sakunya. Sontak saja ruangan tersebut menjadi gaduh dan orang-orang pun berlarian keluar. Lukisan pun diamankan dan dipindahkan oleh beberapa petugas. Saat mereka akan memasuki lift, Dodge pun menghampiri dan mencoba mengalihkan perhatian mereka, dan tanpa disadari, lift pun tertutup. Dan akhirnya lukisan itu berada dalam lift tanpa ada penjagaan. Oliver Twist memasuki lift dari atap dan mengambil lukisan tersebut. Saat petugas-petugas tadi kembali masuk ke dalam lift, mereka tidak menemukan lukisan itu lagi. Setelah beberapa lama, akhirnya polisi menyadari bahwa lukisan tersebut telah dicuri oleh Oliver Twist dan aksi kejar-kejaran pun terjadi kembali. Setelah aksi kejar-kejaran yang berlangsung cukup lama, akhirnya Oliver Twist dan kawan-kawan berhasil lolos. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di atas atap sebuah gedung. Terlihat Sykes sudah menodongkan senjata pada Oliver Twist dan ingin mengambil lukisan yang mereka rampok tadi. Dan setelah berseteru dan berdebat cukup lama, tiba-tiba saja Sykes menembaki Vegin dan Vegin pun terjatuh. Kemudian Sykes kembali mengejar Oliver Twist dan Red.
yang telah berlari cukup jauh. Singkat cerita, ketika Oliver Twist akan melompat ke atap gedung lain, Sykes menembaki Oliver Twist dan hal tersebut membuat lompatan Oliver Twist sedikit tidak seimbang dan akhirnya bergantungan di tepi atap bangunan tersebut. Saat Sykes sedang berdebat dengan Red, Oliver Twist berhasil naik ke atas atap tersebut dan ketika Sykes akan menembaki Oliver Twist, tiba-tiba sebuah peluru menembus dada Sykes dan Sykes pun terjatuh dan tewas. 1 minggu kemudian, setelah misi perampokan mereka berhasil, Oliver Twist pun menyerahkan lukisan yang mereka rampok bersama lukisan-lukisan lainnya di sebuah gudang kepada 2 detektif yang mengejar Oliver Twist dan kawan-kawan. Akhirnya Oliver Twist dan kawan-kawan pun hidup bahagia dan film pun. Demikianlah alur cerita film Twist. Semoga sobat-sobat Omir menikmati alur cerita dalam video ini. Sebelum sobat-sobat Omir beranjak dari video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Nantikan juga video-video berikutnya. Kapten Omir pamit. Peace and love. Semuanya